Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epri Syafran. NIM saya 211102414035. Nah, saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dari Prodi S1 Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep sehat dan sakit yang ada di daerah tempat tinggal saya. Baik, saya berasal dari Kampung Minta. Kampung Minta adalah sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Penjagaan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Minta ini memiliki luas sebesar 36,91 km persegi. Kampung Minta ini dihuni oleh kurang lebih 868 jiwa dan terdiri kurang lebih dari 259 kepala keluarga. Di Kampung Minta ini, sebagian besar masyarakatnya menganut kepercayaan agama Islam, dan suku yang ada di Kampung Minta adalah suku Kutai, suku Banjar, ada juga Jawa. Tapi sebagian besar masyarakatnya bersuku Kutai, termasuk saya. Baik, yang akan kita bahas adalah mitos mitos-mitos yang ada di kampung saya. Setelah itu pengobatan tradisional yang ada di kampung saya. Baik, yang pertama kita akan memulai dengan mitosnya. Mitos yang pertama adalah ketika ada seorang anak yang berumur 1-2 bulan dan anak tersebut mengalami perut kembung ataupun sakit perut secara tiba-tiba, maka orang tua zaman dahulu yang ada di kampung saya memberikan pengobatan dengan cara mengusapkan burak ragi ke perutnya. Apa itu burak ragi? Burak ragi adalah burak itu adalah beras ketan. Nah, karena ragi ya ragi, beras ketan yang dicampur dengan ragi lalu diusapkan ke perut si bayi tadi yang mengalami sakit. Nah, tidak sampai di situ. Syarat kedua dari pengobatan ini adalah dengan membuatkan yang namanya kue apam. Seperti yang kita ketahui, kue apam ini cukup terkenal di Kalimantan, baik di suku Kutai ataupun di suku Banjar. Kenapa dibuatkan kue apam? Menurut orang dahulu, kue apam itu simbol dari si anak, memberikan tanda bahwa dia ini untuk minta segera atau cepat dinaikkan ke ayun. Naik ayun ini maksudnya istilahnya untuk secepatnya ditasmiahkan. Nah, seperti itu. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua adalah untuk mengobati orang yang kesurupan. Di kampung saya, ketika ada orang yang kesurupan, sebelum memanggil dukun, orang pintar, ataupun dibilang di kampung saya namanya tukang tawar, terlebih dahulu mereka itu mengobati dengan cara menggelindingkan telur dari dada ataupun dari kepala sampai ke ujung kaki. Ini bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di tubuh dari orang yang kesurupan tadi. Nah, kalaupun tidak berhasil, barulah akan dipanggil orang pintar tadi atau tukang tawar. Nah, itu adalah mitos-mitos yang ada di kampung saya. Mitos yang ketiga, ini kita disuruh untuk mengambil sebuah kayu yang bernama kayu kernanga. Nah, lalu kayu tersebut diambil seukuran jari telunjuk. Nah, setelah mendapatkan kayu tersebut diletakkan di dekat pintu atau di atas pintu rumah kita. Setelah
Saya tanya kepada nenek saya apa itu kegunaannya. Kata nenek saya, kegunaannya untuk menangkal penyakit yang akan datang. Kalau kalau ada kayu tadi, penyakit tidak akan bisa datang kepada seluruh isi rumah yang ada di rumah tersebut. Nah, itulah mitos-mitos yang ada di kampung saya. Selanjutnya kita lanjut ke pengobatan tradisional. Pengobatan yang pertama adalah dengan memacari kaki. Maksudnya memacari kaki itu bukan seperti laki dan perempuan yang sedang pacaran ya, tapi maksudnya itu membungkus ujung kaki menggunakan dedaunan yang sudah ditumbuk atau dihaluskan. Apa saja isi yang ada di dalam bungkus tersebut? Yang pertama adalah daun sirsak atau orang Kutai bilang nangka Belanda. Nah, daun sirsak atau nangka Belanda tadi kita haluskan terlebih dahulu. Biasanya orang tua zaman dahulu di kampung saya itu dicampur dengan sabun cap jari ataupun dengan minyak gas, bisa juga dengan bensin, pokoknya yang berbau menyengat gitu. Memacari kaki ini bertujuan untuk mengurangi dingin atau meriang dari seseorang yang sedang demam. Di kampung saya dibilangnya itu demam gigil. Kalau demam gigil itu berarti demam yang meriang atau demam dingin. Pengobatannya adalah dengan cara memacari ujung kaki, ujung jempol ya. Itu pengobatan tradisional yang pertama. Pengobatan tradisional yang kedua adalah pucuk kembang sepatu. Nah, pucuk kembang sepatu ini kalau tidak salah bahasa Indonesianya adalah bangli ya, kalau tidak salah. Nah, pucuk kembang sepatu ini pertama-tama kita ambil daunnya, lalu kita rendam dengan air, diam beberapa saat. Setelah itu barulah kita usapkan ke kepala kita. Dibasahi kepala kita lalu tutup kepala kita dengan kain. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi panas yang ada di kepala. Nah, itu pengobatan tradisional yang kedua. Nah, pengobatan tradisional yang selanjutnya adalah dengan cara belian. Nah, belian ini mungkin sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat Kalimantan karena bisa kita temui di setiap sudut kampung pedalaman Kalimantan. Pengobatan tradisionalnya adalah dengan cara belian. Nah, kalau di kampung saya, belian ini caranya adalah dengan menari ya, diiringi alat-alat musik yang dilakukan di malam hari. Di kampung saya itu penarinya ini hanya menggunakan cancut dan juga mandau, diiringi oleh alat-alat musik lainnya. Setelah itu barulah adanya yang namanya belabuh. Belabuh ini adalah melarutkan atau melabuh sesajen yang berisikan pisang seperti kopi, nah beras kuning. Nah, sesajen ini dilabuhkan ke sungai Mahakam yang ada di kampung saya. Itu katanya bertujuan untuk memberikan supaya permohonan tadi bisa diterima oleh roh baik, supaya bisa menyehatkan si pasien tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak mitos-mitos yang ada di kampung saya, tetapi di generasi saya ini mitos-mitos itu sudah berangsur-angsur berkurang. Ini karena adanya tingkat dari pendidikan masyarakat tersebut, lebih memahami penyakit secara ilmiah dan tidak mengait-ngaitkannya dengan mitos. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.